Diabetes itu Diabetes juga memicu memperbaiki anxiety. Ya, memang itu kayak lingkaran setan gitu ya. Karena memang kalau sudah itu memang apa namanya, kita berbicara mengenai anxiety itu atau kecemasan, ya kita balik ke hukum pertama kecemasan, ya hukum pertama kecemasan atau kenapa orang itu cemas gitu ya. Jadi kenapa kita itu cemas? Kenapa itu kita itu cemas? Sekali lagi, yang namanya kecemasan itu sebenarnya senjata bagi binatang gitu. Kecemasan itu, anxiety itu pada dasarnya adalah senjata bagi binatang untuk mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Itu senjatanya adalah kecemasan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong kecemasan itu jelas itu kalau tempatnya di otak kita itu kecemasan itu letaknya di mana, pusatnya di mana, udah jelas itu ya, di daerah-daerah emosi itu ya, pusat-pusat emosi atau yang disebut sebagai apa namanya, limbic system gitu ya. Tapi sekali lagi lah ya, otak itu ya tidak ada nih. Ya, di mana yang bertanggung jawab untuk emosi? Ya, bukan hanya satu. Cuman iya bahwa pusatnya itu pada limbic system gitu ya, limbic system, sistem limbik. Tapi ternyata ya yang namanya limbic system itu bukan hanya ada di daerah apa namanya nukleus accumbens, terus kemudian apa namanya amigdala, putamen, globus pallidus, bukan hanya itu ya. Memang di daerah itu adalah daerah yang ya otak purba kita gitu ya, otak purbanya binatang itu ya tadi itu yang terdiri dari apa namanya amigdala, putamen, globus pallidus. Itu adalah apa namanya memang pusatnya emosi. Tapi ya emosi tidak hanya di tadi ya, bukan hanya di globus pallidus, putamen, dan amigdala gitu atau limbic system. Limbic systemnya sendiri ada yang disebut korteks limbik atau limbik korteks. Jadi di korteks di sini nih ya, terutama di anterior cinguli. Ini adalah bagian yang tidak terpisah dari yang namanya limbic system gitu. Jadi di sini itu juga yang namanya emosi itu juga di anterior limbic cortex ini ya. Ini kan ini ada apa namanya seperti yang putih itu. Nah ini di sini itu adalah anterior limbic. Nah, ini ada cingulum. Nah ini anterior cinguli cortex ya. Nah itu di situ juga korteks ini korteks. Jadi korteks itu adalah otak yang tumbuh belakangan ya, muncul belakangan dalam evolusi karena yang namanya korteks itu bagian luar gitu ya, bagian luar. Nah, lebih dalam itu yang disebut tadi limbic system. Tapi limbic system juga ada korteksnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kecemasan, ya kita kembali bertanya, kenapa kita itu cemas gitu ya? Kenapa kita itu cemas? Cemas itu sendiri adalah senjata bagi binatang untuk mempertahankan hidupnya itu. Jadi binatang yang tidak mendapatkan makanan dalam beberapa jam, otaknya akan cemas gitu ya. Otaknya cemas, ya cemas untuk mencari makanan, cemas dia gitu. Demikian juga kalau misalnya binatang melihat predator gitu, melihat predator atau melihat mangsa, cemas, sama-sama cemas itu. Jadi misalkan harimau melihat kijang, dan pada saat yang sama kijang itu melihat harimau itu ya, itu sama-sama cemas itu. Dia sama-sama cemas gitu ya, sama-sama cemas. Kecemasan ini akan memicu yang namanya kaskade adrenalin. Ya memang kalau kita ngomong sudah berbicara mengenai kecemasan, kaskade adrenalin ya memang dipicu oleh tadi itu apa namanya amigdala, putamen, dan globus pallidus ya. Itu adalah daerah-daerah
limbik yang mengaktifkan kecemasan gitu ya. Mengaktifkan kecemasan, cemas. Jadi ya harimau yang melihat kijang sama cemasnya dengan kijang yang melihat harimau, otaknya ya gitu. Dengan demikian terjadilah kaskade adrenalin. Adrenalin dipompa kemana saja. Jadi reseptor dari kaskade adrenalin itu pada semua binatang, ya, pada semua binatang itu dipergunakan untuk mengaktifkan mode pemilihan fight or flee gitu ya. Ini ngelawan atau melayu gitu ya. Fight or flee. Jelas lah kalau yang namanya binatang predator ya jelas dia akan menerkam. Tetapi kalau misalnya jangan kijang, misalnya yang agak melawan sedikit babi hutan gitu ya, babi hutan. Babi hutan itu melihat predator, dia bisa ini kalau predatornya misalnya hyena atau cheetah dilawan sama dia ya. Ini lebih besar ini dia itu ya. Lebih besar. Kerbau juga gitu ya. Kerbau itu kan gede itu. Kalau ada singa sendirian dihajar singanya gitu ya. Jadi kecemasan ini, yang namanya kecemasan ini memicu kaskade adrenalin, itu melepaskan adrenalin. Pada dasarnya ini modelnya dua nih. Dia langsung mengaktifkan aku ini ngelawan atau melayu gitu ya. Itu melawan dan lari gitu ya, baik melawan dan lari yang digunakan adalah kekuatan otot. Dua-duanya adalah kekuatan otot, kekuatan berlari atau kekuatan menerkam, berantem gitu ya. Jadi memang kaskade adrenalin pada kecemasan itu memang digunakan untuk tadi, untuk kekuatan otot. Jadi darah itu semua mengalir, enggak semua ya, mayoritas mengalir ke otot. Itu diutamakan itu. Sebagian besar untuk apa? Ya untuk lari. Lari untuk apa? Lari mengejar, lari menghindar, tetap lari itu ya. Nah, dengan demikian kaskade adrenalin itu ya tuh, itu kaskade adrenalinnya itu di jantung. Dia memompa jantung dengan cepat gitu ya. Dengan lebih cepat dan lebih kencang. Jadi adrenalin itu akan meningkatkan tekanan darah gitu ya. Meningkatkan tekanan darah. Terus kemudian detak jantung menjadi lebih kuat. Kenapa? Dengan demikian cardiac output gitu ya, volume yang dikeluarkan jantung dalam waktu 1 menit itu lebih banyak daripada kalau dia tidak cemas gitu ya. Jantung memompa dengan cepat dan tekanannya tinggi sehingga cardiac output itu, kalau cardiac output itu kalau bendungan itu debit gitu ya, debit airnya gitu ya, debit. Jadi volume cardiac output itu darah yang dipompa dan dialirkan dalam waktu 1 menit itu lebih banyak, bisa 3-4 kali lipat kalau dia tidak, dibandingkan dia tidak cemas ya. Itu. Terus apa lagi? Ke paru. Di paru itu dia akan membuat paru-paru itu napas dengan cepat gitu. Dan pendek gitu ya. Tujuannya apa itu? Tujuannya menyediakan oksigen yang optimal, bahkan maksimal untuk otot ini untuk berantem dan lari itu, gitu ya. Itu yang terjadi pada paru jantung tuh. Dan ototnya akan tegang gitu ya. Ototnya akan tegang. Ke mata misalnya. Mata itu kalau adrenalin muncul dia akan mengalami, nah ini ya, mengalami apa namanya, dilatasi gitu ya, pupil melebar itu ya, pupil melebar itu dia fokus melihat itu, tapi yang sekitarnya itu dia jadi blur itu, yang di depan itu fokus gitu, itu mata gitu. Nah ya itu yang namanya midriasis. Jadi kena itu midriasis di matanya itu ya, itu yang terjadi karena adrenalin. Terus kemudian apa lagi gitu. Nah,
Karena semua darah itu dioptimalkan ke otot gitu. Yang lain-lain ditinggalkan, misalnya mulut tinggal itu. Jadi nggak perlu makan, sing penting lari gitu ya. Yang penting lari. Pencernaan juga gitu, Lambung juga. ditinggalkan. Lambung juga ditinggalkan, darah di organ-organ pencernaan menurun drastis gitu ya. Terus kemudian di alat-alat misalnya di alat-alat reproduksi juga menurun drastis itu. Jadi ambil contoh kalau misalnya apa namanya eh, kambing atau kijang pada saat musim kawin ini ya. Ini yang cewek sudah mengeluarkan tanda-tanda gitu ya. Wah, Hmm. begitu ada harimau ya wes gak iso ngaceng mas ya wes ya gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi ini juga akrab dengan manusia gitu ya. Jadi tanda-tanda tadi kaskade adrenalin tadi gitu ya. Kaskade adrenalin tadi, kecemasan itu akrab dengan kita ya. Jadi kalau kita cemas itu kita Hmm. deg-degan ya, Hmm. ya teratapan deg-degan, nafasnya kadang-kadang sesek gitu ya itu Hmm. ya. Ya itu, sesek nafasnya gitu. Lambung Terus mual kemudian gitu. otot langsung kaku leher, Hmm. tangan kaku semua. Itu ya itu. Terus kemudian makan nggak enak. Kalau cemas makan nggak enak gitu ya. Nggak bisa makan gitu itu. Hasrat seksual menurun kalau cemas ya gitu. Ya ini adalah akibat kaskade adrenalin gitu. Ya ini adalah cemas. Sekali lagi, kecemasan ini adalah senjata utama bagi binatang untuk mempertahankan, ya, untuk mempertahankan kehidupan, gitu, ya, untuk mempertahankan kehidupan, gitu, ya. Bayangin aja kalau harimau itu tidak cemas pada saat ada kijang lewat, kapan makannya dia, gitu, ya, itu. Kijang juga demikian kalau ada harimau, tidak cemas lah dihajar lah dimakan dia mati itu ya. Dan proses ini adalah hasil 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 evolusi gitu ya itu. Nah, evolusinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kecemasan ini, lah manusia juga demikian sama gitu ya. Hanya saja manusia ini itu ya, itu hanya saja manusia ini kalau kita ini sudah eh, beda dengan binatang. Kalau binatang tadi misalkan apa tadi itu apa namanya eh apa celeng apa jenenge babi hutan Babi misalkan hutan. ya. Babi hutan itu kalau dia melihat harimau dia cemas gitu ya. Dia cemas gitu. Apa namanya harimau juga gitu cemas gitu. Lah manusia ini karena mengalami revolusi kognitif berkali-kali gitu ya. Narasi itu membuat cemas itu. Hmm. Ya, jadi Lihat dompet manusia itu cemas itu ada. manusia itu tidak hanya cemas memikirkan hal-hal yang konkret gitu. Ya. Hal-hal yang tidak konkret subjektif membuat dia cemas itu. Ya, itu membuat dia cemas. Ya, misalkan kalau binatang misalnya tapi tadi apa namanya celeng itu atau apa tapi apa kijang atau wedus itu ya dia akan cemas kalau dia melihat gelisah dia kalau melihat yang namanya harimau lihat serigala terus kemudian lihat singa gitu. Tapi kalau manusia ini gitu ya saking banyaknya narasi gitu itu kemudian lah ini tanggal selawe cemas gitu ya tanggal selawe gelisah gitu ya Nah, padahal bayarannya habisnya tanggal tanggal 15 udah habis. lah ya gitu ya kok gelisah terus kemudian macet gelisah takut telat gitu ya itu macet itu kamu sudah gelisah enggak aduh enggak sampai telat ini gitu ya tanggal 10 kartu kredit harus bayar cemas itu ya belum lagi kos-kosan teh bayar cemas gitu ya ini
adalah kecemasan pada manusia gitu. Nah, kecemasan itu sendiri pada manusia itu juga bermanfaat, kegelisahan, tapi kegelisahan yang sepenuhnya. Misalnya bojo sampean nih Mas, misalkan istrinya eh, Mas Zen itu terus kemudian pulang terus melihat persediaan beras itu tinggal seperempat gitu ya. Kecemasan pada melihat persediaan beras yang tinggal seperempat itu memicu supaya keswalayan untuk beli lagi. Loh ya bagus itu gitu ya. Itu bagus itu. Kenapa? Ya tadi itu ya. Jadi kalau kemudian bayangnya ya Mas, bojo sampean itu istri sampean itu tidak pernah cemas melihat apa namanya eh, apa persediaan beras yang menipis itu ya. Lah bayangin sampai begitu habis ya, sampai begitu habis kelimpungan mau masak tidak bisa itu. Ya. Nah, gangguan cemas ini juga termasuk orang yang tidak bisa membedakan otaknya itu. Kapan harus cemas, kapan harus enggak gitu. Jadi, orang-orang dengan gangguan cemas itu cemasnya berlebihan, tapi yang harusnya membuat dia cemas, dia nggak cemas itu. Ya. Yang paling gampang apa? Sampean pernah nggak lihat teman sampean mobilnya itu yang namanya isi tangkinya itu tidak pernah lebih dari setengah, dan dia tenang aja seperti orang nggak gelisah gitu. Mau uh, bensin itu sampai reserve gitu ya. Itu ada orang-orang model begitu itu ya. Jadi ya kalau bensin itu kurang dari setengah itu orang cemas akan diisi gitu. Ya tapi kebangetan juga misalkan dia bensin itu baru 10% terus dia ngisi lagi gitu. Tapi ada orang-orang dengan gangguan cemas itu, orang dengan gangguan cemas itu adalah tanda orang dengan gangguan cemas. Dia itu tidak ngerti kapan harus gelisah, kapan harus enggak. Itu otaknya gagal. Otaknya itu tidak bisa mengoptimalkan kecemasan itu. Itu termasuk itu yang namanya gangguan cemas. Jadi dia cemas pada segala hal, terganggu dia gitu ya. Ya itu gua terganggu dia dengan segala macam. Tapi hal-hal yang seharusnya membuat cemas, ya malah nggak cemas itu. Nah ini adalah gangguan cemas. Nah kalau kita bertanya tentang kecemasan tadi, ya karena otak manusia itu berkembang, terus kemudian otak kita itu disusun oleh yang namanya sejarah, pengalaman gitu ya, pengalaman misalnya, yo gak kabeh sih, tidak semua. Misalkan ibunya itu marah-marah kalau dia setiap anaknya itu misalkan pulang telat, tuh. Dia itu pulang udah ketakutan gitu ya. Nah aku yoga, ibu ngamuk tambah tak kudo gitu ya. Itu adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman membuat kita itu mengetahui kapan harus cemas, kapan harus tidak. Otak kita itu otomatis gitu ya. Jadi pulang gitu ya, pulang gitu. Terus kemudian gak pamit, ini kok gak telepon, gak disopo, wah ini ngamuk, ini senang ngomong yang di rumah. Itu menimbulkan kecemasan. Atau ya ini kecemasannya orang-orang di Indonesia itu kalau WhatsApp nggak dibaca, dia cemas. Lebih cemas lagi nggak dibaca, tapi nggak dibaca, di-read aja nggak dibalas. Itu lebih cemas lagi. Lah ini kan sesuatu yang tidak seharusnya dicemaskan, gitu ya. Dicemaskan, gitu. Padahal yang namanya wisdom lama itu kalau tidak ada berita, berarti berita baik, itu ya. If there is no news, it means good news, gitu ya. Itu adalah adagium yang bijaksana gitu. Kalau tidak ada berita, tidak ada kabar, berarti ya kabar baik itu. Tapi sekarang kan tidak gitu. Kalau nggak dikabarin, gelisah gitu. Nggak ono kabar gitu ya. Baru aja 3 menit ya, 1 jam itu nggak ngabari, bingung ini kemana itu. WhatsApp nggak dibaca atau dibaca tok nggak dibalas, itu kecemasan. Loh, ada orang
Kan WhatsApp itu sekarang ada yang diaktifkan. Pokoknya dibaca apa enggak orang lain enggak tahu gitu itu. Loh itu buat dia cemas gitu. Loh orang lain yang mengaktifkan kok kamu yang cemas itu ya. Itu 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 adalah bagaimana yang namanya gangguan cemas itu muncul gitu ya. Itu adalah gangguan cemas. Nah, hubungannya dengan yang namanya diabetes itu apa gitu ya? Hubungannya dengan diabetes itu apa? Sekali lagi ya, diabetes itu kan faktornya tidak tunggal gitu ya. Bahwa yang namanya ada inflamasi di situ, ada metabolisme yang terganggu di situ. Loh, kok bisa? Diabetes itu berhubungan dengan inflamasi? Iya, gitu ya. Jadi inflamasi itu melibatkan yang namanya dalam tubuh kita itu, dalam sel kita namanya asam arakidonat gitu ya. Asam arakidonat itu adalah agen inflamasi gitu ya. Karena asam arakidonat itu akan menghasilkan 4 derivatnya itu ya. Siklooksigenasa 1, siklooksigenasa serotonin sama albumin. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang menjadi agen untuk inflamasi itu, radang gitu. Nah, radang itu sendiri akan menyebabkan gangguan gitu. Radang itu kalau dulu ya, zaman tahun dulu ya, misalnya tahun 70 80 itu kalau kita belajar kedokteran, apa ciri-ciri radang gitu ya. Ciri radang panas, kalor, dolor, merah, ya panas itu ya. Terus rubor merah gitu ya. Itu nyeri gitu. Kalor, dolor, rubor gitu. Fungsi olesnya. Apa hangat baru? Ya, tanda-tanda khas dari radang itu memang merah gitu, rubor gitu ya, kalor panas, dolor nyeri itu, fungsinya berkurang. Jadi itu adalah tanda dulu kalau zaman dulu loh ya, itu bagaimana kita belum kenal yang namanya biologi molekuler, belum kenal tahun 70-80 itu belum ada gitu ya. Radang itu dilihat secara gross gitu ya. Nah itu yang namanya radang. Nah, belum lagi yang hal-hal yang lain tadi ya, misalkan degeneratif, rusaknya sel, lah macam-macam. Nah, dan sekarang yang namanya cemas ya, cemas stres itu, yang stres itu yang tadinya itu adalah senjata, bila kecemasan atau stres itu kemudian melebihi dari batas atau yang namanya nilai ambang itu ya, itu maka nilai ambang. Nah, ini akan memberikan kerugian, disadvantage gitu ya. Termasuk yang namanya meningkatkan kadar gula. Kenapa kadar gula itu diatur oleh sebuah sistem yang kompleks gitu ya. Terus dipengaruhi juga oleh hormon dan adrenalin, dan neurotransmitter gitu ya. Jadi sehingga kalau ada neurotransmitternya itu terganggu, hormonnya terganggu, ya tentu saja sistem yang kompleks yang saling itu akan terganggu. Sehingga orang cemas itu pada diabetes itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Demikian juga sebaliknya, kadar gula darah yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah akan mengakibatkan kecemasan gitu. Yang bulat terlalu rendah juga itu. Iya. Terlalu rendah yang namanya hipoglikemi itu, aturan-aturan dalam sel saraf jadi berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya saraf di otak kita, di jaringan otak kita itu tidak punya yang namanya cadangan glukosa, nggak punya cadangan oksigen juga nggak ada. Beda dengan otot kita. Otot kita masih punya yang namanya cadangan, tapi di jaringan otak nggak ada itu, nggak ada yang namanya cadangan glukosa, cadangan oksigen nggak ada. Jadi begitu glukosa itu turun kadarnya, dia nggak punya cadangan lagi. Glukosa darah berturun, maka yang masuk dalam sel untuk dimetabolisme dia akan turun. Demikian juga dengan oksigen, nggak ada cadangan oksigen. Begitu pasokan oksigen turun,
akan terjadi gangguan metabolisme di otak. Ya, bayangin aja. Jadi kalau either apakah itu hipoglikemi ataukah itu hiperglikemi akan mempengaruhi cara kerja otak. Dan sangat mungkin karena yang namanya cara kerja otak itu bisa mengakibatkan kecemasan, gitu ya. Tentu saja kecemasan akan berpotensi timbul kalau itu mengalami hipoglikemi atau mengalami hiperglikemi, sama gitu. Hipoglikemi sudah jelas lah ya. Kalau hipoglikemi berarti metabolisnya kurang ya, namanya metabolisme, karena yang namanya sel kita semua, bukan hanya sel otak, bahan bakarnya cuma satu untuk mempertahankan eksistensi selnya itu. Apa? ATP, adenosin trifosfat. Itu satu-satunya bahan bakar atau satu-satunya fuel ya yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi sel. Ya, untuk apa? Ya tadi, karena yang namanya sel ini yang namanya sel, seperti yang kita bicara pertama, sel itu akan bekerja kalau yang namanya potensial membran itu dijaga konstan ya. Jadi ekstra dan intrasel itu pada sel kita itu perbedaannya adalah 0,6 minus 0,68 milivolt ya, volt 0,68 milivolt ya. Ya, itu dipertahankannya dengan apa? Ya itu tadi, karena di dalam sel itu konsentrasi natrium itu ya, itu di luar lebih banyak, sehingga natrium itu secara pasif masuk dia ke dalam sel gitu. Nah, kalium itu pasif keluar sel gitu. Nah, untuk mengembalikan natrium keluar dinding sel, keluar di sel, dan kalium masuk lagi ke sel, itu diperlukan mekanisme yang namanya natrium kalium pump gitu ya. Natrium pompa, memang pompa gitu ya. Pompa, memompa natrium keluar dari sel, memasukkan kalium ke dalam sel. Itu adalah pompa natrium kalium atau sodium potasium pump itu ya. Pompa natrium dan kalium. Nah, keluar masuknya natrium dan kalium dan keluar masuknya kalsium juga itu akan menjadi yang namanya repolarisasi dan depolarisasi. Dan itu yang membuat sel itu tetap eksis hidup itu. Nah, kalium dan natrium kalium pump atau sodium potasium pump dan kalsium pump itu bahan bakarnya cuma satu, namanya ATP itu gitu ya. Nggak ada yang lain ATP. Nah, ATP dihasilkan dari mana? Ya tadi dari glukosa tadi. Glukosa di metabolisme ya. Kalau ada oksigen itu ya, kalau ada oksigen dia akan di metabolisme secara aerob itu ya, glukosanya menjadi asam pirufat. Begitu menjadi asam pirufat, dia masuk yang namanya siklus Krebs gitu ya. Nah, glucose Krebs cycle. Glukosa yang menjadi asam pirufat itu dia menghasilkan 2 ATP. Begitu asam pirufat masuk ke dalam siklus Krebs, dia menghasilkan 36 ATP. Jadi total 1 mol glukosa menghasilkan 38 ATP gitu. Kalau misalnya tidak ada oksigen, asam pirufat tadi langsung menjadi asam laktat gitu. Jadi metabolisme jadi anaerob, 1 mol glukosa hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kerja otak gitu. Ya, karena kekurangan 36 ATP itu ekuivalen dengan 96% kekurangan ATP, sama dengan nggak ada gitu. Dia akan sangat mengganggu,
bukan itu. Bahkan berpotensi membuat sel itu mati gitu. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau ini terjadi di otak kita gitu ya. Ya tentu kita akan gelisah gitu. Sama dengan orang yang stroke gitu atau kecelakaan, terjadi hipoglikemi, terjadi anoksia, hipoksia, dia akan mengalami kekurangan ATP gitu ya. Nah, karena kekurangan ATP, kerja otak jadi terganggu. Dia gelisah gitu. Wah, meskipun nggak sadar dia gelisah. Nah, itu yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi ataupun hiperglikemi. Sama, itu akan mengganggu yang namanya metabolisme atau mengganggu fisiologi otak. Sementara kecemasan itu adalah hasil kerja otak. Lah wis. Ngono tok sakjane ceritane. Ngono tok tapi itu 30 menit, Pak Dok. Loh, iki disingkat iki nek kuliah ya petang semester sampean ya apa? Aduh. Ya karena yang namanya itu tadi kan digabung antara fisiologi, biokimia, ya terus kemudian patologi ya diambil yang ya kalau yang namanya pelajaran kedokteran itu ya memang kadang-kadang itu gemes gitu ya. Ini kapan itu bahas iki ket wingi gitu ya. Pertama ketemu bahas ini, masih bahas ini aja gitu. Tapi ya memang itu memang beda itu ya. Jadi kalau kuliah fisiologi gitu tuh, itu panjang ceritanya. Sel dulu, orang-orang itu kan ngapo belajar sel itu dulu ya itu. Kalau anak-anak kedokteran zaman dulu, belajar sel, yang penting mereka pasien mesti disuntik gitu ya, zaman dulu ya. Tapi sekarang ini zaman berkembang ya, bahwa yang namanya segala sesuatu itu bisa dijelaskan dari dasarnya. Jadi kalau kita memahami apa yang disebut namanya kerja jaringan, kerja organ, tentu kita mesti paham kerja jaringannya seperti apa. Kalau kerja jaringan seperti apa, sebaiknya kita akan lebih paham kalau kita ngerti cara kerja selnya itu. Nah, di sel itu ada yang namanya organ dan subseluler sampai yang namanya molekul kerjanya bagaimana, itu yang namanya biologi molekuler. Nah di masa depan, makanya masa depan itu yang akan paham tentang kedokteran itu adalah orang-orang yang paham tentang fisika gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya kimia, biologi itu adalah evolusi dari kimia, sementara kimia itu adalah evolusi dari fisika gitu. Jadi orang yang paham fisika ya di masa-masa yang akan datang ya diperlukan untuk memahami cara kerja tubuh kita, fisiologi ya. Tapi ya nggak usah ngarang-ngarang sampai yang namanya mekanika kuantum. Aktivitas kuantum menghasilkan kesadaran, niku yo kekadoan mikirmu itu ya gitu. Jadi ya tubuh kita ini aktivitasnya ya aktivitas biologi kimia dasar gitu ya. Bahwa ya tidak tertutup kemungkinan ada aktivitas di tubuh kita, terus kemudian yang dijabarkan dengan misalnya mekanika kuantum gitu ya. Mekanika kuantum, tapi ya yang namanya kesadaran gitu ya. Loh, kesadaran itu kan namanya sampah evolusi ya. Sampah evolusi gitu. Dalam sekian banyak kehidupan itu ya, yang punya kesadaran itu cuma sedikit gitu ya itu. Yang punya kesadaran cuma sedikit ya, manusia ya, semua mamalia. Crow itu, gagak itu kayaknya sadar gitu ya. Gagak gitu ya. Crow itu sadar gitu. Dia bisa menyimpulkan. Pernah nggak melihat crow atau gagak itu terus kemudian mau mengambil sesuatu di dalam botol, dia memasukkan batu supaya airnya itu naik gitu. Itu tidak, yang begitu itu
hampir pasti dia punya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan itu diingat itu ya. Dia tuh punya memori seperti itu ya. Most likely, kemungkinan besar ya. Nah, memang sih belum ada riset tentang misalnya apa namanya dengan MRI fungsional low PET scan terus mempelajari gagak gitu ya. Yang sudah dipelajari adalah yang namanya simpanse, bonobo, flapper, apa namanya, lumba-lumba, dan apa namanya, bats, apa namanya, kelelawar gitu. Kelelawar. Nah, itu yang namanya. Berarti kemungkinan si gagak itu bisa mewariskan meme-nya ya? Begini, persoalannya itu, meme itu kan memerlukan yang namanya narasi gitu. Dia bisa mengingat pengalamannya gitu. Lah kalau sampean itu kan pengalamannya Einstein tambahin Woco, pengalamannya Plato sampean juga tahu, pengalamannya Ibnu Sina sampai tahu. Makanya yang namanya ada dalam otak sampean itu sebetulnya memori itu memori kolektif itu. Ya, memori kolektif. Nah, itu yang namanya meme. Meskipun meme itu tidak 100% sama gitu. Nah, tapi meme itu menghasilkan kehidupan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi ya gagak tidak bisa menceritakan pengalamannya ke anaknya gitu. Ya. Lah kita ini bisa cerita. Bahkan ditulis itu. Sehingga apa yang terjadi di Sumeria abad 3000 tahun yang lalu, lo kita tahu itu. Kita tahu bahwa yang namanya ada orang, iya, Epic Gilgamesh ditulis. Bahkan ada sebelumnya, Epic Gilgamesh itu kan belakangan. Padahal sebelumnya itu misalnya ada orang juru tage yang namanya Kusim. Lo kita tahu gitu ya. Juru tage yang namanya Kusim. Lo kita tahu gitu. Nah, yang kita sampai mesti Epic Gilgamesh itu. Orang Sumeria itu tidak jujur juga kalau menceritakan tentang raja. Makanya kan ada gambarnya raja terus manggul singa. Lu mana ada manusia itu lebih besar dari singa gitu ya. Jadi itu adalah menggambarkan. Jadi ya glorifikasi dan sofistikasi itu lumrah dilakukan orang gitu ya untuk nakut-nakutin masyarakatnya, membuat masyarakatnya lebih hormat kepada mereka gitu ya. Jadi raja-raja Sumeria itu digambarkan jauh lebih gede daripada rakyat pada umumnya gitu. Dia bisa mengalahkan harimau dengan dipekul harimaunya itu. Yang relatif jujur itu adalah orang-orang Mesir gitu ya. Orang-orang Mesir itu relatif jujur menyampaikan, bahkan bapak elek ya diomongno elek gitu. Jadi kalau Farao atau Fir'aun itu menceritakan bapaknya, menceritakan apa adanya gitu. Bapak ngapain aja dia ceritakan. Itu yang terjadi. Nah, balik lagi, itu adalah meme. Jadi yang namanya kesadaran sejauh ini ya sebetulnya kalau kita melihat bahwa dari sekian banyak kehidupan yang sadar itu mempunyai kesadaran itu cuma sedikit, berarti kesadaran nggak penting-penting amat gitu. Nggak penting-penting amat gitu kesadaran ini gitu ya. Kesadaran ini nggak penting-penting amat. Nah, kalau kita punya kesadaran, kita jadi punya yang namanya konsep masa sekarang, masa lalu, dan masa lalu. Dan sekali lagi, konsep waktu dalam otak kita itu adalah ilusi gitu. Ilusi waktu gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas ilusi waktu, udah pernah saya bahas, tapi ya namanya ilusi waktu itu sudah jelas gitu ya. Waktu itu adalah bagai unsur pembentuk yang namanya alam semesta gitu ya. Ya itu adalah waktu gitu. Tapi konsep kita tentang waktu, otak kita tentang waktu itu ilusi gitu. Sampai merasakan nggak yang namanya 1 tahun itu makin lama makin pendek? Iya, kayaknya gitu. Ya, itu ya. Dulu waktu sampai SD, 1 tahun itu lama itu. 1 tahun itu lama itu. SMP lama. Makin lama makin pendek. Sekarang makin pendek. Apa? Kenapa? Tahu sampean? Karena
waktunya itu akan dibandingkan dengan panjang hidup sampean gitu. Bayangin kalau sampai umur 6 tahun, umur 10 tahun, 1 tahun itu 1/10 masa hidup sampean gitu. Lah kalau saiki itu 1 tahun adalah 1/50 dari kehidupan sampean, ini makin lama makin pendek gitu. Jadi otak kita itu melihat waktu itu juga demikian. Otak kita itu pengalamannya berapa lama, terus membandingkan waktu periode tertentu. Jadi makin lama makin pendek. Jadi kita itu seminggu itu rasanya cepet banget. Dulu waktu SD seminggu itu lama, nunggu minggu itu lama gitu ya. Ya itu nunggu minggu itu lama. Sama nunggu nyil, aku durung ngono. Jangan belum ada TV. Loh, enggak, TV ada, cuman yang namanya minggu itu yang namanya acara TV minggu itu baru ada tahun 78, sebelumnya enggak ada. Sebelumnya enggak ada, tahun 74 sampai 77 itu TV itu mulainya jam 7, baru maju mulai jam 6 itu tahun 77 mulai jam 6 sore itu. Dulu ya jam 7, jam 11 sudah habis itu. Makin lama makin maju, dan hari Minggu itu ada acara Minggu itu mulai jam 8 pagi gitu ya. Nah, itu baru tahun 78 itu diakhiri dengan film cerita Minggu siang gitu ya. Jungle Gym segala macam itu belakangan. Nah, dulu itu kita nunggu minggu itu kok lama gitu. Lah sekarang minggu cepet banget, 1 minggu itu bahkan 1 tahun baru aja Juli, baru aja Januari. Sekarang sudah baru tahun 2024. Ntar lagi itu tahun 2025 itu. Itu adalah bagaimana otak kita itu membuat yang namanya waktu yang sebetulnya waktu itu juga ilusi itu ya, ilusi waktu, karena waktu itu ya tidak linier gitu ya. Waktu itu tidak linier gitu ya. Bahkan waktu itu bisa dibelokkan. Dengan apa? Kalau waktu itu bisa dibelokkan gitu ya. Waktu bisa dibelokkan, bisa dibalik gitu ya. Itu kalau kita mempelajari mekanika kuantum dan relativitas umum dan khusus. Tapi ya nggak perlu amat lah ya. Saya hanya menjelaskan bahwa yang namanya kesadaran itu adalah sampah evolusi. Justru karena kesadaran itu, yang namanya kesadaran itu, kecemasan kita itu menjadi berpotensi kita itu gangguan cemas gitu. Justru karena kita sadar gitu ya. Ya. Kan nggak mungkin wedhus atau kerbau itu terus kemudian cemas karena utangnya belum dibayar, kan enggak gitu. Hanya manusia yang cemas karena ada narasi kiamat makin dekat gitu, cemas gitu ya. Ditakut-takutin kiamat, cemas, takut-takut neraka, cemas itu. Ditakut-takutin hantu, nggak berani ke kamar mandi sendirian gitu. Ya itu adalah kecemasan karena kita mempunyai kesadaran. Nah, balik lagi kita kembali ke yang namanya opo jenenge gangguan kecemasan pada diabetes mellitus itu ya, akhirnya ini menjadi lingkaran setan gitu, makin cemas gitu ya, makin cemas dia makin sulit memutuskan apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Itu bayangin aja, orang kecemasan diberitahu sama dokternya harus melakukan ini, terus kemudian ada orang lain yang bilang, wis sampean mangan tekek ngono ya, mangan cendil gitu ya. Nah, kecemasannya dia, lah iya makan cendil, bener ini. Jadi disuruh makan cendil lantaran tikus itu loh ya. Dan resepnya itu ngane-ngane. Aku tuh pernah lihat sendiri resepnya itu cendil abang gitu ya. Dimasukkan kecap terus disuruh nelan. Lewis gak masuk akal. Dan itu banyak orang yang melakukan gitu ya. Ada yang makan undur-undur juga. Undur-undur, terus makan apa nih? Tumo mas, tumo dilebokno gedang mas, tumo. Ini lah kutu kepala itu dimasukkan pisang emas terus digigit itu. Loh ini ya, tapi ya itu karena dia cemas. Dokternya juga bilang yang namanya diabetes itu ya nggak bisa hilang. Yang penting itu kamu minum itu ya, minum obat-obat anti diabetes itu. Nah, narasinya dokter tidak memuaskan dia gitu.
narasinya orang nggak karu-karuan, malah dia percaya gitu. Gitu. Nah ini yang menjadi persoalan ya. Apa yang dia tidak tahu apa yang harus dicemaskan, terus begitu kemudian gulanya tidak terkontrol, dia makin cemas gitu ya. Jadi bulet kalau lingkaran setan. Kan itu hansip Mas bulet. Isor ditaleni sampai karet dukur disabui itu ya. Ikutnya nggak kemana-mana. Itu jadi kan itu hansip. Hansip itu celana yang atas disabuk, yang bawah ditaleni karet gitu. Jadi kan bulet kayak gitu. Itu mulek gitu. Itu yang terjadi kecemasan. Jadi, nah, terus bagaimana menghindarinya ya? Tetaplah ya, kita itu kontrol. Jadi harus disiplin ya. Kalau pengen hidup panjang gitu. Kalau pengen mati ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kalau pengen mati ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen hidup panjang, ya udah itu apa namanya? Itu yang namanya ya regulasi diregulasi gitu, diregulasi. Regulasi itu apa? Gula darah dipertahankan secara normal. Tujuannya apa? Ya mempertahankan supaya tubuh kita itu lebih sehat gitu. Hipertensi ya hipertensinya diturunkan. Normal. Mas, kira-kira Mas. Oke Pak Dok, kita bacain pertanyaan ini dari sebentar ini Rizky Ramadan ini kalau nggak salah. Dok, tolong jelaskan soal coping mechanism. Kenapa pas cemas kita menunda-nunda seperti malas? Kayaknya barusan disebut ya, yang barusan ini. Ya itu tadi gitu ya, sama. Coping mekanisme itu kan menipu diri lah. Coping mekanisme itu kasarnya menipu diri lah ya, menghibur diri gitu. Menipu diri coping mekanisme. Coping mekanisme itu ya salah satunya itu dulu kita mengenal yang namanya mekanisme pembelaan ego gitu ya. Itu kan istilahnya Sigmund Freud itu ya. Istilahnya Sigmund Freud dulu itu mekanisme pembelaan ego lah. Ego itu kan ya nggak ada. Yang namanya Sigmund Freud itu membagi kita menjadi trikotomi ego, id, super ego. Itu kan ya ngarang-ngarang aja dia tuh. Ya, sebetulnya ya dia itu terpengaruh oleh Plato. Plato itu kan mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada 2 ekor kuda, 1 kuda hitam, 1 kuda putih. Nah, kita di tengah-tengahnya. Lah kan sama aja itu dengan id, ego dan super ego itu ya. Itu adalah, nah itu trikotomi yang dibuat Freud itu ya. Terus kemudian karena ada ego, terus kita ngomong yang namanya mekanisme pembelaan ego gitu. Ada yang namanya rasionalisasi, ada yang namanya acting out, ada yang namanya salah pindah lah, macam-macam. Itu adalah, nah kalau sekarang orang bilang coping mekanisme. Coping mekanisme itu ya, kita itu tidak mengubah apapun, tapi kita nyaman gitu ya. Dia tetap miskin ya, tetap melarat gitu, tetap utangnya banyak, tapi bagaimana ya? Tapi ya gimana caranya dengan segala macam kemiskinan dan hutang yang menumpuk itu kita tidak terlalu cemas gitu ya. Itu ya ada itu. Tapi yang kebacut ya ono sampai belebes itu ya ono. Ditagih utang itu malah kayak lu galaan yang dia sama kita yang nagih gitu ya. Itu ya itu yang itu jenenge welut ndasireng itu ditagih bulet sampai frustasi yang nagih ini gitu ya. Ya frustasi yang nagih. Nah ini adalah coping mekanisme. Coping mekanisme itu ya tadi ya seperti ya tadi ada misalkan kalau dalam MPE mekanisme pembelaan ego dulu ya, dulu istilahnya itu. Misalnya ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu misalnya ada anak masih pelajar SMA gitu ya. Pelajar masih SMA gitu, terus kemudian ibunya sakit, terus dia ujiannya jeblok gitu. Terus dia ngomong dalam dirinya, ya mesti aja ibuku sakit gitu. Padahal kalau ibunya nggak sakit, dia juga nggak belajar itu. Sama aja gitu. Dia mencari pembenaran atas apa yang dilakukan supaya dia lebih nyaman. Enggak berubah. Dia ya enggak jelek juga nilainya, tapi itu tidak mengubah keadaan. Itu ada yang namanya rasionalisasi, acting out, salah pindah lah macam-macam ya gitu. Dok, ini pertanyaan berikutnya dari Wida Oke kan sampai ini Pak Dok. Apa nu sampai nang mburi ta? Gak usah nulis ngomong ya lapo Mbak Wida ini. Dok, kalau mau ujian disuruh minum teh manis buat ngurangin cemas,
Nggak Ini ada mitos itu. atau beneran manfaat? Nah, nggak ada itu ya, itu mengalihkan perhatian sama itu. Hmm. Sama aja kalau panik itu terus kemudian sik raupo disik raupo. Ayo, Hmm. cuci muka. Ya, cuci muka iyalah ya. Dia itu mungkin ya mempunyai waktu untuk mengalihkan perhatiannya lagi Hmm. gitu. Wah, no, koncoku mbiyen setiap kali hujan kok keringet yang buah biasku ya Hmm. no ya ada itu. Padahal dia itu sebetulnya ya pinter itu. Wong keterima di Fakultas Kedokteran UNER lah ya pinter saja nih. Tapi ya itu tadi itu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ini dari Nur RD. Jika psikopat itu sangat rasional, apakah psikopat bisa cemas? Tidak ada hubungannya rasional dan cemas. Ya, tidak ada gitu. Psikopat sangat rasional ya enggak juga. Yang disebut psikopat itu bukan rasional. Yang disebut psikopat itu adalah otaknya itu gagal atau tidak bisa atau kesulitan yang namanya berempati. Itu psikopat, jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik gitu. Itu adalah emosinya itu blank, emosi itu yang namanya psikopat itu. Lah kalau emosi bukan lantas rasionalitasnya bagus, belum tentu itu ya. Makanya ada yang namanya sosiopat itu. Kalau psikopat memang biasanya cerdas dia gitu ya. Dia orang cerdas, psikopat itu. Dia pinter banget menyembunyikan kejahatannya gitu. Itu. Lah yang namanya sosiopat karena goblok ya ketahuan gitu ya. Gitu ya itu yang namanya psikopat. Dan psikopat itu jangan dibilang psikopat itu rasionalitasnya tinggi, bukan. Psikopat itu karena yang namanya nih Empatinya. karena empati, dia gagal berempati, gagal merasakan gitu ya, gagal merasakan. Nah, pada orang-orang yang seperti ini dan dia kecerdasannya tinggi gitu, wah bahaya gitu, ya bahaya itu. Loh, ada loh dokter yang melakukan pembunuhan sampai 200 lebih, nggak diketahui, nggak ketahuan itu di Inggris itu. Ya pembunuhan berantai itu. Nah, di Indonesia juga tahun 97 itu ada yang dihukum mati. Dukun AS itu ya. Ingat ya? Iya, dukun AS yang membunuh puluhan perempuan loh itu. Perempuan itu. Dia tuh pinter, dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan hasil kejahatannya itu. Wah, ternyata begitu ketahuan di ladangnya itu, wah banyak mayat perempuan. Ya, AS Ahmad Saroji itu ada tahu itu AS itu. Nah, ini adalah apa namanya? Ini ada yang ngomong film Joker, film dibahas, nggak ada orang gila kayak Joker itu. Ya Joker itu adalah misleading. Orang gila nggak ada yang gitu, ya itu. Nggak ada itu film dibahas. Ini sama aja orang mau belajar mekanika kuantum, belajar interstellar. Interstellar. Belajar mekanika kuantum di film Interstellar. Bayangin aja, ndelok anake liwat apa perpustakaan, wes asu temenan ya itu. Jadi ya yang namanya film itu dibahas itu. Film Joker itu justru memberikan gambaran yang salah kepada masyarakat itu pada tentang yang namanya orang psikosa, orang gila gitu ya. Loh, orang yang namanya gila itu nggak bakal lah kayak siapa namanya Joker itu, dia sibuk dengan dirinya sendiri, ngapain ngurusin orang lain gitu ya itu. Itu ya itu. Wes iki wes, Mas, entek Mas. Wes. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan gitu Pak Dok. Oke. Pas Pak Dok sempat. Matur nuwun Pak Dok. Selamat malam teman-teman. Makasih. Buku Homo Deus bagian 1 Agenda Baru Umat Manusia. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun. Meregangkan otot-ototnya dan mengucek-ngucek kedua matanya.
sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Ah, semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Selama ribuan tahun jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial, tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan atau karena alam kita yang memang belum sempurna, dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna," atau "takdir Tuhan sudah terjadi." Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau, kita membentuk komisi penyelidik, dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan, memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular, dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya, apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri? Dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis, apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif, atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari $2 sehari? Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika, atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21, sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang. Garis kemelaratan biologis. Mari mulai dengan kelaparan, yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis, yang di bawahnya orang-orang tunduk pada gizi buruk dan lapar. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda, atau perampok menjarah kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan,
Bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Persediaan makanan menyusut, transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup, dan pemerintahan terlalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Bukalah buku sejarah manapun dan Anda sangat mungkin menjumpai catatan-catatan mengerikan populasi yang dilanda kelaparan, dibuat gila oleh kelaparan. Pada April 1664, seorang pejabat Prancis di kota Beauvais menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan, dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin, lemah akibat kelaparan dan kemelaratan, dan sekarat karena kekurangan, dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan, mereka tak punya uang untuk membeli roti. Untuk sedikit memperpanjang hidup dan sesuatu untuk mengatasi kelaparan mereka, kaum miskin ini mengonsumsi makanan kotor layaknya kucing, juga sisa daging dari kuda yang dikuliti dan dilempar ke tumpukan kotoran. Yang lain mengonsumsi darah yang mengalir saat sapi dan kerbau disembelih, dan jeroan yang dibuang para juru masak ke jalan. Orang-orang miskin yang malang lainnya makan jelatang dan rumput, atau akar rempah-rempah yang mereka rebus dengan air. Satu pemandangan serupa terjadi di seluruh Prancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya sehingga sampai dengan musim semi 1694 lumbung-lumbung pangan menjadi kosong melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun, dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Prancis yakni 15% populasi mati kelaparan antara 1692 sampai 1694, sementara Raja Matahari, Louis XIV, menghabiskan waktu bersama para gundiknya di Versailles. Tahun berikutnya, 1695, bencana kelaparan melanda Estonia, menewaskan 1/5 populasi. Pada 1696, giliran Finlandia, di mana 1/4 sampai 1/3 populasi mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698, sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduk. Sebagian besar pembaca mungkin tahu bagaimana rasanya saat harus tidak makan siang karena puasa untuk alasan keagamaan, atau ketika Anda hidup selama beberapa hari dengan hanya mengonsumsi larutan sayur sebagai bagian dari diet baru yang hebat. Namun, bagaimana rasanya kalau Anda belum makan sama sekali selama beberapa hari dan tak punya gambaran di mana bisa mendapatkan sepotong makanan? Kebanyakan orang kini tidak pernah mengalami siksaan mengerikan ini. Para leluhur kita, sangat tahu rasanya. Saat mereka menangis kepada Tuhan, "Bebaskanlah kami dari kelaparan," hanya itulah yang ada dalam pikiran mereka. Dalam waktu beberapa ratus tahun terakhir ini, perkembangan teknologi, ekonomi, politik telah menciptakan jaring pengaman yang semakin kuat yang memisahkan umat manusia dari garis kemelaratan biologis. Kelaparan massal memang masih melanda dari waktu ke waktu, tetapi semua itu pengecualian, dan hampir selalu disebabkan oleh politik manusia, ketimbang bencana alam. Tidak ada lagi bencana kelaparan alamiah di dunia, yang ada hanya bencana kelaparan politik. Jika orang-orang di Suriah, Sudan, atau Somalia mati kelaparan, itu karena sebagian politisi menginginkannya. Di sebagian besar belahan planet ini, sekalipun seseorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, dia tak mungkin mati karena kelaparan. Skema asuransi pribadi, badan-badan pemerintah dan mungkin saja tidak menyelamatkannya dari kemiskinan, tetapi mereka akan memberinya kalori harian yang cukup untuk bertahan. Pada tingkat kolektif, jaringan perdagangan dunia mengubah kekeringan dan banjir menjadi peluang bisnis, dan mampu mengatasi kelangkaan pangan dengan cepat dan murah. Bahkan, saat perang, gempa bumi, atau tsunami meluluhlantakkan seluruh negara, upaya-upaya internasional biasanya berhasil dalam mencegah bencana kelaparan. Meskipun ratusan juta orang masih kelaparan setiap hari, di sebagian besar negara sangat sedikit orang yang benar-benar mati kelaparan. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, dan gizi buruk memperpendek angka harapan hidup, bahkan di negara-negara terkaya di muka bumi. Di Prancis, misalnya, 6 juta orang, sekitar 10% populasi, mengalami kerawanan nutrisi. Mereka bangun pada pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk makan siang, mereka sering tidur dalam keadaan lapar, dan nutrisi yang benar-benar mereka peroleh tak seimbang dan tak sehat, banyak tepung, gula dan garam, dan tak cukup protein serta vitamin. Meski demikian, kerawanan pangan bukanlah bencana kelaparan, dan Prancis pada awal abad ke-21 bukanlah Prancis tahun 1694. Bahkan, di perkampungan paling kumuh Beauvais atau Paris, orang tidak mati karena tidak punya makanan. Transformasi yang sama terjadi di sejumlah negara lain, terutama sekali Kuba. Selama ribuan tahun, bencana kelaparan mengintai setiap rezim Cina sejak Kaisar Kuning sampai Komunis Merah.
Selama beberapa dekade Cina menjadi kata ungkapan untuk kekurangan pangan. Puluhan juta orang Cina mati kelaparan saat lompatan besar ke depan, dan para ahli secara rutin meramalkan bahwa masalahnya akan menjadi semakin parah. Pada 1974, Konferensi Pangan Sedunia yang pertama diselenggarakan di Roma, dan kepada para delegasi disajikan skenario-skenario kiamat. Mereka diberitahu bahwa tidak mungkin bagi Cina untuk memberi makan semiliar penduduknya, dan negara paling padat penduduk itu sedang menuju bencana. Faktanya, Cina menuju keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah. Sejak 1974, ratusan juta orang Cina sudah dientaskan dari kemiskinan dan meskipun ratusan juta orang lainnya masih menderita karena kekurangan pangan dan gizi buruk, untuk kali pertama yang terekam dalam sejarah, Cina kini bebas dari bencana kelaparan. Jelas, di sebagian besar negara masa kini, kelebihan makanan telah menjadi masalah yang jauh lebih buruk ketimbang bencana kelaparan. Pada abad ke-18, Marie Antoinette disinyalir menasihati massa yang kelaparan dengan mengatakan bahwa jika mereka kehabisan roti, mereka harus makan kue. Kini, kaum miskin, secara harfiah mengikuti nasihat ini. Sementara para penduduk kaya Beverly Hills makan salad selada dan tahu kukus dengan biji gandum, di perkampungan kumuh dan perkampungan minoritas miskin, ghetto, orang-orang miskin melahap kue Twinkie, camilan ala Cheetos, hamburger, dan pizza. Pada 2014, lebih dari 2,1 miliar orang kelebihan berat badan. Coba bandingkan dengan 850 juta orang yang menderita gizi buruk. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada 2030. Pada 2010, kelaparan digabung dengan gizi buruk membunuh sekitar 1 juta orang, sedangkan obesitas membunuh 3 juta orang. Armada bayangan. Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh harus tiada putus pedagang, pejabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen. Akibatnya, orang menjalani kehidupan seperti di Athena kuno atau Florencia abad pertengahan karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya, atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar. Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330, di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara, dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari seperempat populasi Eurasia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati, dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah, menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu. Selain menyelenggarakan doa-doa dan prosesi massal, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah, dan tidak mencurigai keberadaan bakteri serta virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjelajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah Buddha Afrika. Salah satu Buddha itu, Francisco de Egula, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis, virus cacar, smallpox. Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya, akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Cempoalan. Dia menulari para anggota keluarga, yang kemudian menulari tetangga-tetangganya.
Dalam 10 hari Cempoalan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempoalan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah itu, gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat Maya di semenanjung Yucatan meyakini bahwa 3 dewa jahat Ekpets, Uzancak, dan Sojaca terbang dari desa ke desa pada malam hari, menulari orang-orang dengan penyakit itu. Masyarakat suku Aztek menyebutnya sebagai ulah dewa Tezcatlipoca dan Sipetotek, atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter dimintai pendapat. Mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburkannya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa permukiman, setengah populasi musnah. Pada September 1520 wabah sudah mencapai lembah Meksiko dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztek, Tenochtitlan, sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250.000 jiwa. Dalam kurun 2 bulan, sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztek, Cuitlahuac. Sementara pada Maret 1520, saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa, pada bulan Desember tinggal 14 juta yang masih hidup. Cacar baru pukulan pertama. Saat para tuan baru dari Spanyol itu sibuk memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat pribumi, gelombang maut flu, kutu, dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1580 penduduknya menjadi tak sampai 1 juta. 2 abad kemudian, pada 18 Januari 1778, penjelajah Inggris Kapten James Cook mencapai Hawaii. Kepulauan Hawaii berpenduduk pada 500 juta jiwa, yang hidup terisolasi sepenuhnya dari Eropa maupun Amerika, dan karenanya tak pernah terpapar pada penyakit Eropa maupun Amerika. Kapten Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis, dan sipilis ke Hawaii. Para pendatang Eropa berikutnya menambahkan tipus dan cacar. Pada 1853, hanya 70.000 orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di parit-parit Prancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat satu galur flu yang sangat ganas, yang dijuluki flu Spanyol. Garda depan itu merupakan ujung dari jaringan suplai global paling efisien yang pernah ada di dunia hingga sekarang. Manusia dan amunisi mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Minyak dikirim dari Timur Tengah, gandum dan sapi dari Argentina, karet dari Malaysia, dan tembaga dari Kongo. Sebagai gantinya, mereka semua dapat flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja, sekitar 0,5 miliar orang, sepertiga populasi global, ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi, 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa 20%. Di pertambangan pertaban tembaga Kongo 1 dari 5 buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara Perang Dunia Pertama membunuh 40 juta orang dari tahun 1914 sampai 1918. Bersamaan dengan tsunami-tsunami wabah seperti itu, yang menyerang populasi manusia setiap beberapa dekade, masyarakat dunia juga menghadapi gelombang yang lebih kecil tetapi lebih rutin datang, yakni penyakit menular, yang membunuh jutaan orang setiap tahun. Anak-anak yang tak memiliki kekebalan paling rentan terhadap penyakit-penyakit itu sehingga sering disebut penyakit kanak-kanak. Hingga awal abad ke-20, sekitar sepertiga anak mati sebelum mencapai usia dewasa akibat kombinasi gizi buruk dan penyakit. Sepanjang seabad terakhir, populasi manusia bahkan lebih rawan pada epidemi karena kombinasi populasi yang tumbuh dan transportasi yang lebih baik. Sebuah kota metropolitan seperti Tokyo atau Kinshasa menyediakan lahan berburu yang jauh lebih kaya bagi penyakit ketimbang Florencia abad pertengahan atau tahun 1520. Tenochtitlan dan jaringan transportasi global kini jauh lebih efisien dibandingkan tahun 1918. Sebuah virus Spanyol bisa bepergian ke Kongo atau Tahiti dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu, kita seharusnya sudah hidup dalam sebuah neraka epidemiologis dengan satu demi satu wabah mematikan. Tetapi, insiden maupun dampak dari epidemi sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus, angka global kematian anak-anak berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Kurang dari 5% anak mati sebelum memasuki usia dewasa. Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya,
yang menyediakan untuk kita vaksinasi, antibiotik, dan ilmu kesehatan, serta infrastruktur medis yang lebih baik. Misalnya, sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses sehingga pada 1979 Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendeklarasikan manusia telah menang, dan bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya. Itulah epidemi pertama yang pernah berhasil manusia enyahkan dari muka bumi. Pada 1967 cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta diantaranya. Tetapi pada 2014 tak seorang pun terjangkit atau dibunuh oleh cacar. Kemenangan itu begitu sempurna hari ini sehingga WHO menghentikan vaksinasi cacar pada manusia. Setiap beberapa tahun kita dicemaskan oleh suatu ledakan potensial wabah baru seperti SARS pada tahun 2002-2003, flu burung pada tahun 2005, flu babi pada tahun 2009-2010, dan Ebola pada tahun 2014. Namun, berkat langkah-langkah penanggulangan yang efisien, insiden-insiden tersebut sejauh ini menimbulkan jumlah korban yang secara komparatif rendah. SARS, misalnya, semula membangkitkan kekhawatiran akan datangnya maut hitam baru, tetapi akhirnya menyebabkan kematian kurang dari 1.000 orang di seluruh dunia. Wabah Ebola di Afrika Barat mula-mula tampak menggila tak terkendali dan, pada 26 September 2014, WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan publik terburuk yang pernah ada dalam masa modern. Meskipun demikian, pada awal 2015, epidemi itu telah berhasil dijinakkan, dan dalam Januari 2016 WHO menyatakannya selesai. Ebola menjangkiti 30.000 orang, menewaskan 11.000 di antara mereka, menyebabkan kerugian ekonomi di seluruh Afrika Barat, dan mengirim gelombang kecemasan ke seluruh dunia. Tetapi penyakit itu tidak sampai menyebar keluar dari Afrika Barat, dan jumlah korban tewasnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan epidemi flu Spanyol atau cacar di Meksiko. Bahkan, tragedi AIDS, yang tampaknya merupakan kegagalan medis terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini bisa dipandang sebagai sebuah tanda kemajuan. Sejak mencuat pada awal 1980-an, lebih dari 30 juta orang tewas akibat AIDS, dan puluhan juta lainnya menderita kerusakan fisik dan psikologis yang menyiksa. Sulit untuk memahami dan menangani epidemi baru itu karena AIDS adalah penyakit yang keuletannya lain daripada yang lain. Kalau seorang manusia yang tertular virus cacar mati dalam beberapa hari, seorang pasien positif HIV bisa tampak sehat sempurna selama beberapa pekan dan bulan, tetapi bisa menulari yang lain tanpa diketahui. Selain itu, virus HIV sendiri tidak membunuh. Ia merusak sistem kekebalan sehingga membuat pasien rawan pada berbagai macam penyakit lain. Penyakit sekunderlah yang sebetulnya membunuh korban AIDS. Akibatnya, ketika AIDS mulai menyebar, sulit untuk dipahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika dua pasien dibawa ke sebuah rumah sakit New York pada tahun 1981, yang satu dinyatakan mati karena penyakit paru-paru dan satunya lagi karena kanker. Saat itu sama sekali tak diketahui bahwa keduanya sesungguhnya korban virus HIV, yang mungkin sudah menjangkiti mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya. 15 Tetapi, terlepas dari kesulitan tersebut, setelah komunitas kedokteran menyadari adanya wabah baru misterius itu, para ilmuwan hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengidentifikasinya, memahami cara virus menyebar dan menyarankan cara-cara efektif untuk memperlambat epidemi. Dalam 10 tahun berikutnya, obat-obat baru mengubah AIDS dari vonis mati menjadi kondisi kronis. Sekurang-kurangnya mereka yang cukup kaya sanggup mendapatkan perawatan. Coba bayangkan, apa yang bakal terjadi seandainya AIDS muncul pada tahun 1581 dan bukan 1981. Dalam semua kemungkinan, tak seorang pun pada masa itu akan bisa mengetahui apa penyebab epidemi itu, bagaimana cara berpindah dari satu orang ke orang lain, atau bagaimana cara menghentikannya, apalagi mengobatinya. Dalam kondisi seperti itu, AIDS mungkin akan membunuh ras manusia dalam proporsi yang jauh lebih besar, menyamai atau bahkan melampaui maut hitam. Terlepas dari jumlah korban AIDS yang menghebohkan itu, dan terlepas dari jutaan orang yang terbunuh setiap tahun oleh penyakit-penyakit yang sudah lama mapan seperti malaria, epidemi adalah ancaman yang jauh lebih kecil bagi kesehatan manusia masa kini ketimbang milenium sebelumnya. Mayoritas besar orang mati akibat penyakit tak menular seperti kanker dan penyakit jantung, atau hanya karena usia tua. Kebetulan kanker dan penyakit jantung juga tentu saja bukan penyakit baru sudah ada di zaman dulu. Pada era-era sebelumnya, relatif sedikit orang yang bisa hidup lama sampai ajal akibat kedua penyakit itu. Banyak yang takut bahwa ini hanya kemenangan sesaat, dan bahwa suatu kerabat tak dikenal dari maut hitam sedang mengintai di satu sudut. Tak ada orang yang bisa menjamin bahwa wabah tidak akan kembali lagi, tetapi ada sejumlah alasan bagus untuk berpikir bahwa perlombaan senjata antara para dokter dan kuman, dokter berlari lebih cepat. Penyakit-penyakit menular baru muncul terutama sebagai akibat dari kemungkinan mutasi dalam genom penyakit. Mutasi-mutasi ini memungkinkan penyakit melompat dari binatang ke manusia,
untuk menaklukkan kekebalan sistem manusia, atau resisten pada obat seperti antibiotik. Kini mutasi-mutasi semacam itu mungkin terjadi dan berbiak lebih cepat ketimbang pada masa lalu karena ulah manusia pada lingkungan. Namun, dalam pertarungan melawan kedokteran, penyakit-penyakit pada akhirnya bergantung pada undian nasib. Sebaliknya, para dokter mengandalkan lebih dari sekadar keberuntungan. Meskipun keberuntungan banyak sekali berjasa pada sains, para dokter tidak semata-mata menuang bermacam-macam bahan kimia ke tabung uji, lalu berharap secara kebetulan mendapatkan obat baru. Tahun demi tahun, para dokter mengakumulasi pengetahuan yang semakin baik dan semakin baik, yang mereka gunakan dalam rangka merancang pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Akibatnya, meskipun pada 2050 kita tak diragukan lagi bakal menghadapi kuman-kuman yang lebih tangkas, kedokteran pada 2050 tampaknya akan mampu mengatasi mereka secara lebih efisien ketimbang hari ini. Pada 2015, para dokter mengumumkan penemuan sebuah jenis antibiotik yang sama sekali baru, Teisobactin. Bakteri belum punya kemampuan untuk resisten menghadapinya. Sebagian ahli percaya Teisobactin bisa menjadi kunci pengubah permainan dalam perang melawan kuman-kuman yang sangat resisten. Para ilmuwan juga mengembangkan perawatan-perawatan baru revolusioner yang caranya berbeda secara radikal dari kedokteran yang sudah-sudah. Misalnya, sejumlah laboratorium kini sudah dihuni robot-robot nano, yang suatu hari mungkin akan bergerak dalam aliran darah kita, mengidentifikasi penyakit dan membunuh penyakit dan sel-sel kanker. Mikroorganisme mungkin punya 4 miliar tahun pengalaman kumulatif dalam memerangi musuh organik, tetapi mereka nyata-nyata nol pengalaman dalam memerangi predator bionik sehingga kesulitan mereka akan berlipat ganda untuk mengembangkan pertahanan yang efektif. Jadi, sementara kita tidak bisa tahu pasti bahwa suatu wabah baru Ebola atau galur flu tak dikenal tidak akan melanda dunia dan membunuh jutaan orang, kita tidak akan menganggap ini sebagai bencana alam yang tak terelakkan. Namun, kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah kegagalan manusiawi yang tak bisa dimaklumi begitu saja dan menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab. Ketika pada akhir musim panas 2014 selama beberapa pekan yang mencemaskan sepertinya Ebola sedang di atas angin melawan otoritas kesehatan global, beberapa komite penyelidik buru-buru dibentuk. Sebuah laporan awal yang diterbitkan pada 18 Oktober 2014 mengkritisi Badan Kesehatan Dunia atas reaksi yang tak memuaskan pada wabah itu, menyebut epidemi itu sebagai akibat dari korupsi dan inefisiensi di cabang WHO Afrika. Kritik lebih jauh menengarai bahwa manusia memiliki pengetahuan dan alat untuk mencegah wabah, dan jika sebuah epidemi ternyata tak terkendali, itu karena manusia tidak kompeten, bukan karena kemarahan ilahi. Serupa dengan itu, fakta bahwa AIDS terus menjangkiti dan membunuh jutaan orang di sub-Sahara Afrika selama bertahun-tahun setelah para dokter memahami mekanisme juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan manusia, bukan nasib buruk. Dengan demikian, dalam perjuangan melawan bencana alam seperti AIDS dan Ebola, perimbangan kekuatannya mengunggulkan manusia. Namun, bagaimana dengan bahaya dari sifat yang melekat pada manusia itu sendiri? Bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tetapi pada saat yang sama mengubah manusia sendiri menjadi ancaman yang tak ada presidennya. Alat sama yang memungkinkan para dokter dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit-penyakit baru juga memungkinkan militer dan teroris merekayasa penyakit yang lebih mengerikan dan penyakit kiamat. Karena itu, sangat mungkin epidemi besar akan terus membahayakan manusia pada masa depan hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya, demi kepentingan ideologi yang kejam. Era ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan epidemi alamiah mungkin sudah usai. Namun, kita bisa saja masih keliru. Melanggar hukum rimba. Berita bagus yang ketiga ialah mulai menghilangnya perang di muka bumi. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia memandang perang sebagai hal lumrah, sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan tidak pasti. Hubungan internasional diatur dengan hukum rimba, yang menurut ketentuannya, sekalipun dua pemerintahan hidup berdamai, perang selalu tetap menjadi opsi. Misalnya, sekalipun Jerman dan Prancis berdamai pada tahun 1913, setiap orang tahu bahwa mereka bisa berkelahi pada 1914. Setiap kali para politisi, jenderal, pebisnis, dan warga negara biasa membuat rencana untuk masa depan, mereka selalu menyisakan ruang untuk perang. Dari zaman batu sampai abad mesin uap, dan dari Arktik sampai Sahara, setiap orang di muka bumi tahu bahwa sewaktu-waktu tetangga bisa menginvasi teritori, mengalahkan angkatan perang, membantai orang-orang, dan menduduki tanah mereka. Dalam paruh kedua abad ke-20, hukum rimba ini akhirnya dilanggar, kalau bukan dihapuskan. Di sebagian besar wilayah, perang menjadi semakin jarang dibandingkan era-era sebelumnya. Kalau dalam masyarakat agrikultur kuno kekerasan manusia menyebabkan sekitar 15% kematian, dalam abad ke-20 kekerasan menyebabkan hanya 5% kematian,
dan pada awal abad ke-21 berkontribusi hanya 1% dari angka kematian global. Pada 2012, sekitar 56 juta orang mati di seluruh dunia, 600.000 diantaranya akibat kekerasan manusia, perang membunuh 120.000 orang, dan kejahatan membunuh 500.000 lainnya. Bandingkan, 800.000 orang melakukan bunuh diri, dan 1,5 juta orang mati karena diabetes. Saat ini gula lebih berbahaya daripada bubuk mesiu. Hal yang lebih penting lagi, satu segmen populasi manusia yang sedang tumbuh sudah bisa melihat bahwa perang itu memang tidak bisa dibayangkan. Untuk kali pertama dalam sejarah, ketika banyak pemerintahan, korporasi, dan pribadi individual memandang dalam masa depan yang terjangkau oleh persepsi mereka, perang tidak akan terjadi lagi. Senjata nuklir telah mengubah perang antar negara adikuasa menjadi aksi gila bunuh diri bersama sehingga memaksa sebagian besar negara yang paling kuat di muka bumi untuk mencari cara-cara alternatif yang damai dalam menyelesaikan konflik. Secara simultan, ekonomi global telah tertransformasi dari ekonomi berbasis materi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sebelumnya, sumber utama kekayaan adalah aset material seperti tambang emas, ladang gandum, dan sumur-sumur minyak. Kini, sumber utama kekayaan adalah pengetahuan. Dan, walaupun Anda bisa menaklukkan ladang-ladang minyak melalui perang, Anda tidak bisa merebut pengetahuan dengan cara seperti itu. Karena itu, setelah pengetahuan menjadi sumber daya ekonomi paling penting, keuntungan dari perang pun menyusut seperti perang-perang di Timur Tengah dan Afrika Tengah, yang negara-negaranya masih bergaya lama dengan ekonomi berbasis materi. Pada 1998, masuk akal bagi Rwanda untuk merebut dan menjarah tambang-tambang coltan yang melimpah di negara tetangganya, Kongo, karena logam itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan telepon seluler dan laptop. Dan, Kongo memiliki 80% cadangan coltan dunia. Rwanda meraup $240 juta setiap tahun dari coltan jarahan itu. Bagi Rwanda yang miskin, itu jumlah uang yang sangat besar. Sebaliknya, sama sekali tidak masuk akal bagi Cina untuk menginvasi California dan merebut Silicon Valley, andaipun misalnya Cina mampu menang dalam pertempuran. Tak ada tambang-tambang silikon untuk dijarah di Silicon Valley. Yang terjadi, Cina sudah meraup miliaran dolar dari kerjasama dengan raksasa-raksasa teknologi tinggi seperti Apple dan Microsoft, membeli perangkat lunak mereka dan membuat produk-produk mereka. Uang yang didapat Rwanda dari penjarahan coltan Kongo setahun penuh bisa didapat Cina dalam satu hari saja melalui perdagangan yang damai. Karena itu, kata perdamaian telah mendapatkan makna baru. Generasi-generasi sebelumnya memandang perdamaian sebagai ketiadaan perang sementara. Kini, kita memandang perdamaian sebagai keniscayaan karena perang memang tidak masuk akal. Pada 1913, ketika orang bicara ada perdamaian antara Prancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah tidak ada perang yang sedang berlangsung antara Prancis dan Jerman, tetapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi tahun berikutnya. Pada masa kini, ketika kita mengatakan ada perdamaian antara Prancis dan Jerman, maka yang dimaksud adalah, berdasarkan kondisi-kondisi yang bisa diterawang, tidak masuk akal perang akan meletus antara kedua negara itu. Perdamaian semacam itu tidak hanya ada antara Prancis dan Jerman, tetapi antara sebagian besar, meskipun tidak semua, negara. Tidak ada skenario sebuah perang serius meletus dalam tahun-tahun mendatang antara Jerman dan Polandia, antara Indonesia dan Filipina, atau antara Brasil dan Uruguay. Perdamaian baru ini bukanlah semata-mata sebuah fantasi ala hippie. Pemerintahan-pemerintahan haus kekuasaan dan korporasi-korporasi tamak juga memperhitungkan itu. Ketika Mercedes merencanakan strateginya di Eropa Timur, perusahaan itu tidak punya bayangan kemungkinan Jerman bakal mencaplok Polandia. Sebuah korporasi yang mengimpor buruh murah dari Filipina tidak khawatir bahwa Indonesia bakal menginvasi Filipina tahun depan. Ketika pemerintah Brasil bersidang untuk membahas anggaran tahun depan, tak terbayangkan bahwa Menteri Pertahanan Brasil akan bangkit dari kursinya, meninju meja dan berteriak, "Sebentar. Bagaimana jika kita ingin menginvasi atau mencaplok Uruguay?" Anda tidak mempertimbangkan itu. Kita harus menyisihkan $5 miliar untuk mendanai penaklukan ini. Tentu saja, ada beberapa tempat di mana Menteri Pertahanan masih mengatakan hal-hal semacam itu, dan ada wilayah-wilayah di mana perdamaian baru itu gagal mengakar. Saya sangat tahu ini karena saya hidup di salah satu wilayah ini. Namun, wilayah-wilayah ini adalah pengecualian. Tidak ada jaminan, memang, bahwa perdamaian baru itu akan tegak selamanya. Sebagaimana senjata nuklir yang mula-mula memungkinkan perdamaian baru, maka bisa pula perkembangan teknologi masa depan menyiapkan gelanggang jenis-jenis baru perang. Yang terutama, perang cyber bisa mendestabilkan dunia, bahkan hanya dengan memberi kekuatan pada negara-negara kecil atau aktor-aktor non-negara untuk memerangi negara adikuasa secara efektif.
Ketika memerangi Irak pada 2003, Amerika Serikat membawa kekacauan di Baghdad dan Mosul, tetapi tak satupun bom dijatuhkan di Los Angeles atau Chicago. Namun, pada masa depan, negara seperti Korea Utara atau Iran bisa menggunakan bom-bom logika untuk mematikan listrik di California, meledakkan sarana-sarana penghilangan minyak di Texas, dan menyebabkan kereta api bertabrakan di Michigan. Bom logika adalah sandi-sandi perangkat lunak jahat yang ditanam pada masa damai dan dioperasikan dari jarak jauh. Sangat mungkin bahwa jaringan yang mengendalikan fasilitas-fasilitas infrastruktur vital di Amerika Serikat dan banyak negara lain sudah dijejali sandi-sandi semacam itu. Tetapi, kita tidak bisa mencampur adukan kemampuan dan motivasi. Meskipun perang cyber memperkenalkan sarana-sarana baru untuk merusak, tidak serta-merta itu menambah insentif baru untuk menggunakannya. Dalam 70 tahun terakhir, umat manusia bukan hanya sudah melanggar hukum rimba, melainkan juga hukum Chekhov. Anton Chekhov masyhur dengan kata-katanya bahwa sebuah senjata yang muncul dalam adegan pertama drama jelas akan ditembakkan pada adegan ketiga. Sepanjang sejarah, jika raja-raja dan para kaisar memperoleh senjata baru, cepat atau lambat mereka akan tergoda untuk menggunakannya. Namun, sejak 1945, umat manusia sudah belajar untuk melawan godaan itu. Senjata yang muncul pada adegan pertama Perang Dingin tidak pernah ditembakkan. Sampai sekarang kita sudah terbiasa hidup dalam dunia yang penuh dengan bom-bom yang tak dijatuhkan dan misil-misil yang tak diluncurkan, dan sudah menjadi ahli dalam melanggar hukum rimba maupun hukum Chekhov. Jika hukum-hukum ini mampu mengungguli kita, maka itu kesalahan kita, bukan takdir yang tak terelakkan. Lalu, bagaimana dengan terorisme? Sekalipun jika pemerintahan pusat dari negara-negara adikuasa sudah belajar untuk menahan diri, para teroris mungkin tak sungkan-sungkan menggunakan senjata-senjata baru dan destruktif. Itu jelas sebuah kemungkinan yang mencemaskan. Namun, terorisme adalah sebuah strategi kelemahan yang dipilih oleh mereka yang tak punya akses pada kekuasaan real. Sekurang-kurangnya pada masa lalu, terorisme bekerja dengan menyebarkan ketakutan, bukan dengan menyebabkan kerusakan material yang signifikan. Para teroris biasanya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan angkatan perang, menduduki sebuah negara, atau menghancurkan seisi kota. Sementara pada 2010, obesitas dan penyakit-penyakit terkait membunuh sekitar 3 juta jiwa, para teroris membunuh total 7.696 orang di seluruh dunia, sebagian besar di negara-negara berkembang. Bagi rata-rata warga Amerika dan Eropa, Coca-Cola menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan ketimbang Al-Qaeda. Lalu, bagaimana para teroris berhasil mendominasi judul-judul berita dan mengubah situasi politik di seluruh dunia? Dengan memprovokasi musuh-musuh mereka untuk bertindak berlebihan. Esensinya, terorisme adalah pertunjukan. Para teroris mempertunjukkan pemandangan mengerikan kekerasan yang memerangkap imajinasi kita dan membuat kita merasa seakan-akan tergelincir kembali ke kekacauan abad pertengahan. Akibatnya, negara-negara sering merasa wajib untuk tampil di panggung terorisme dengan pertunjukan keamanan, menggelar tampilan kekuatan besar-besaran, seperti persekusi seluruh populasi atau invasi negara-negara asing. Dalam banyak kasus, tindakan berlebihan terhadap terorisme justru menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan kita ketimbang para teroris itu sendiri. Para teroris itu seperti lalat yang berusaha menghancurkan sebuah toko Cina. Lalat begitu lemah sehingga tidak mampu menggeser sebuah cangkir teh. Jadi, lalat itu mencari banteng, masuk ke telinganya, dan mulai mendengung. Banteng mengamuk liar dengan perasaan takut dan marah, dan menghancurkan toko Cina itu. Inilah yang terjadi di Timur Tengah pada dekade lalu. Kaum fundamentalis Islam tidak pernah bisa menggulingkan Saddam Hussein dengan kekuatan mereka sendiri. Maka, mereka membuat marah Amerika Serikat dengan serangan September 11, dan Amerika Serikat menghancurkan toko Cina Timur Tengah untuk mereka. Kini, mereka bersinar di reruntuhan. Jika mengandalkan kekuatan mereka sendiri, para teroris terlalu lemah untuk menyeret kita kembali ke abad pertengahan dan menegakkan kembali hukum rimba. Mereka bisa memprovokasi kita, tapi pada akhirnya semua tergantung pada reaksi kita. Jika hukum rimba kembali berlaku, maka itu bukan kesalahan para teroris. Kelaparan, wabah, dan perang mungkin masih akan terus menelan jutaan korban pada beberapa dekade mendatang. Namun, semua itu bukan lagi tragedi-tragedi yang tak bisa dielakkan di luar pemahaman dan kendali manusia yang tak berdaya. Kini semua itu telah menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Ini tidak berarti mengecilkan arti penderitaan ratusan juta manusia yang masih dilanda kemiskinan, jutaan orang yang tumbang setiap hari akibat malaria, AIDS, dan tuberkulosis, atau jutaan orang yang terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan di Suriah, Kongo, atau Afghanistan. Pesannya bukanlah bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah hilang sama sekali dari muka bumi,
dan bahwa kita harus berhenti cemas terhadap semua itu. Justru sebaliknya. Sepanjang sejarah masyarakat merasakan semua itu sebagai masalah yang tak bisa dipecahkan sehingga menganggap tidak ada gunanya berusaha mengakhiri masalah-masalah tersebut. Orang-orang berdoa kepada Tuhan agar menurunkan keajaiban, tetapi mereka sendiri tidak berbuat serius untuk menghentikan kelaparan, wabah, dan perang. Mereka yang berpendapat bahwa dunia tahun 2016 sama lapar, sakit, dan kerasnya seperti pada 1919, mengabadikan pandangan kalah zaman lama tersebut. Mereka memandang bahwa upaya-upaya besar yang telah dilakukan manusia selama abad ke-20 tidak mencapai apa-apa, dan bahwa riset medis, reformasi ekonomi, dan inisiatif-inisiatif perdamaian hanyalah sia-sia. Jika demikian, apa gunanya menginvestasikan waktu dan sumber daya kita untuk riset kedokteran yang lebih jauh, reformasi baru ekonomi, atau inisiatif-inisiatif perdamaian baru? Mengakui prestasi-prestasi masa lalu mengirimkan sebuah pesan harapan dan tanggung jawab, mendorong kita melakukan upaya-upaya lebih besar lagi pada masa mendatang. Mengingat prestasi-prestasi kita pada abad ke-20, jika orang terus menderita karena kelaparan, wabah, dan perang, maka kita tidak bisa menimpakan kesalahan pada alam dan Tuhan. Kita memiliki kekuatan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dan untuk mereduksi insiden penderitaan lebih jauh lagi. Meskipun membahagiakan, magnitude pencapaian kita juga membawa pesan lain, sejarah menoleransi kevakuman. Jika insiden-insiden kelaparan, wabah, dan perang turun, sesuatu pasti datang dalam agenda manusia. Kita sebaiknya berpikir lebih hati-hati tentang apa yang akan terjadi. Kalau tidak, segala kemenangan sempurna dalam ajang-ajang perjuangan pada masa lampau hanya akan membawa kita ke front-front yang sama sekali baru dan tidak kita sadari. Apa saja proyek-proyek yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di puncak daftar agenda kemanusiaan pada abad ke-21? Satu proyek utamanya adalah melindungi populasi manusia dan planet secara keseluruhan dari bahaya-bahaya yang melekat pada kekuatan kita sendiri. Kita telah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang terutama berkat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal, yang memberi kita keberlimpahan makanan, obat-obatan, energi, dan bahan baku. Namun, pertumbuhan yang sama ini menstabilkan keseimbangan ekologis planet dengan cara yang dahsyat, yang baru saja akan kita mulai. Manusia terlambat menyadari bahaya ini, dan sejauh ini melakukan terlalu sedikit upaya terkait hal itu. Meskipun ada pembicaraan tentang polusi, pemanasan global, dan perubahan iklim, sebagian besar negara masih harus melakukan pengorbanan ekonomi atau politik untuk memperbaiki situasi. Ketika tiba saatnya untuk memilih antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekologi, para politisi, CEO, dan para warga pendukung hampir selalu memilih pertumbuhan. Pada abad ke-21, kita seharusnya melakukan hal lebih baik lagi jika ingin menghindari bencana. Apalagi yang sedang diperjuangkan manusia? Apakah kita semata-mata peduli pada keberkahan kita, menjauhkan kelaparan, wabah, dan perang, dan melindungi keseimbangan ekologi? Itu mungkin perjuangan yang paling bijaksana, tetapi umat manusia tampaknya tidak akan menempuhnya. Manusia jarang puas dengan apa yang sudah dicapai. Reaksi paling umum pikiran manusia pada prestasi adalah bukan kepuasan, melainkan mengejar lebih banyak. Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih nikmat. Ketika manusia memiliki kekuatan-kekuatan baru yang besar, dan ketika ancaman kelaparan, wabah, dan perang akhirnya terentaskan, apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri? Apa yang akan dilakukan para ilmuwan, investor, bankir, dan presiden sepanjang hari? Menulis puisi, sukses menumbuhkan ambisi, dan prestasi-prestasi mutakhir kita kini mendorong manusia untuk menyiapkan diri pada tujuan-tujuan yang lebih berani. Setelah berhasil mengamankan level kemakmuran, kesehatan, dan harmoni yang belum ada presidennya, dan mengingat catatan kita pada masa lalu dan nilai-nilai yang kita anut pada masa kini, target-target berikutnya kemungkinan adalah immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Setelah berhasil mereduksi angka kematian dari kelaparan, penyakit, dan kekerasan, kita kini mengincar tujuan untuk mengatasi usia tua dan bahkan kematian itu sendiri. Setelah menyelamatkan orang dari penderitaan yang hina dina, kita kini akan menuju pada kebahagiaan yang positif. Dan, setelah mengangkat kemanusiaan di atas level binatang dalam hal perjuangan survival, kita kini berusaha meningkatkan manusia menjadi dewa-dewa, dan mengubah Homo sapiens menjadi Homo Deus. Hari-hari terakhir kematian. Pada abad ke-21, manusia kemungkinan akan melakukan upaya serius menuju immortalitas. Perjuangan melawan usia tua dan kematian hanyalah kelanjutan dari perjuangan yang paling dibanggakan sepanjang zaman melawan kelaparan dan penyakit, dan memanifestasikan nilai tertinggi budaya kontemporer, nilai kehidupan manusia.
kita secara terus-menerus diingatkan bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling sakral di alam semesta. Setiap orang mengatakan ini, para guru di sekolah, para politisi di parlemen, para pengacara di pengadilan, dan para aktor di panggung-panggung teater. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua, yang mungkin menjadi hal terdekat yang kita miliki menuju sebuah konstitusi global, menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah nilai paling fundamental kemanusiaan. Karena kematian jelas melanggar hak ini, maka kematian adalah kejahatan melawan kemanusiaan, dan kita akan berperang habis-habisan untuk melawannya. Sepanjang sejarah, agama-agama dan ideologi-ideologi tidak secara tegas menguduskan kehidupan itu sendiri. Mereka selalu menyakralkan sesuatu yang di atas atau di luar eksistensi duniawi, dan karenanya cukup toleran pada kematian. Malah, sebagian dari mereka mengagungkan malaikat maut. Karena Kristen, Islam, dan Hindu menegaskan bahwa makna eksistensi kita bergantung pada nasib kita di akhirat, mereka memandang kematian adalah bagian vital dan positif dari dunia. Manusia mati karena Tuhan menetapkannya, dan waktu kematian mereka adalah pengalaman metafisik sakral yang syarat makna. Ketika seorang manusia mendekati embusan napas terakhirnya, itulah saatnya untuk memanggil pendeta, rabi, atau dukun, untuk menitahkan keseimbangan kehidupan, dan memegang teguh peran sejati seseorang di alam semesta. Coba bayangkan saja Kristen, Islam, atau Hindu dalam sebuah dunia tanpa kematian, yang juga berarti sebuah dunia tanpa surga, neraka, atau reinkarnasi. Sains modern dan kultur modern memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang kehidupan dan kematian. Mereka tidak menganggap kematian sebagai sebuah misteri metafisik dan sudah pasti mereka tidak memandang kematian sebagai sumber makna kehidupan. Bagi orang-orang modern, kematian adalah sebuah masalah teknis yang bisa dan seharusnya kita pecahkan. Bagaimana sejatinya manusia mati? Kisah-kisah pria abad pertengahan menggambarkan kematian sebagai sesosok berjubah hitam bertudung, tangannya menggenggam cemeti besar. Seorang manusia menjalani kehidupannya, takut dengan hal ini itu, berlari ke sana kemari, ketika tiba-tiba malaikat maut muncul di hadapannya, menepuk pundak dengan jari kurusnya dan berkata, "Ayo." Dan orang itu merajuk, "Jangan, tolong. Tunggu setahun lagi, sebulan, sehari." Namun, sosok bertudung itu mendesis, "Tidak. Kau harus ikut sekarang." Dan, begitulah kita mati. Tetapi, dalam realitas, manusia tidak mati karena sosok jubah hitam bertudung menepuk pundaknya, karena Tuhan menetapkannya, atau karena mortalitas adalah bagian esensial dari rencana kosmis. Manusia selalu mati karena suatu kesalahan teknis. Jantung berhenti memompa darah. Arteri utama tersumbat oleh timbunan lemak. Sel-sel kanker menyebar di hati. Kuman berbiak di paru-paru. Lalu, apa yang menjadi penyebab dari semua masalah teknis itu? Masalah-masalah teknis lainnya. Jantung berhenti memompa darah karena tidak cukup oksigen yang mencapai otot jantung. Sel kanker menyebar karena mutasi genetik tiba-tiba menulis ulang instruksi mereka. Kuman menghuni paru-paru karena seseorang bersin di kereta api bawah tanah. Tidak ada yang metafisik dalam hal ini. Semuanya adalah masalah teknis. Dan, setiap masalah teknis memiliki solusi teknis. Kita tidak perlu menunggu kehidupan kedua dalam rangka mengatasi kematian. Sekumpulan manusia nyentrik di lab bisa melakukannya. Jika secara tradisional kematian menjadi keahlian para pendeta dan teolog, kini para insinyur mengambil alihnya. Kita bisa membunuh sel-sel kanker dengan kemoterapi atau robot nano. Kita bisa menumpas kuman dalam paru-paru dengan antibiotik. Jika jantung berhenti memompa, kita bisa menghidupkannya kembali dengan obat dan kejut listrik. Dan jika itu tidak berhasil, kita bisa mencangkokkan jantung baru. Benar, saat ini kita belum punya solusi-solusi atas semua masalah teknis. Namun, inilah alasan persisnya kita menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam meneliti kanker, kuman, genetika, dan teknologi nano. Bahkan, orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam riset saintifik sudah terbiasa berpikir tentang kematian sebagai masalah teknis. Ketika seorang perempuan datang ke dokter dan bertanya, "Dokter, apa yang terjadi pada saya?" Dokter kemungkinan mengatakan, "Anda terserang flu, atau Anda terkena tuberkulosis, atau Anda terjangkit kanker." Namun, dokter itu tidak akan pernah mengatakan, "Anda terkena kematian." Dan, kita semua memiliki pemahaman bahwa flu, tuberkulosis, dan kanker adalah masalah-masalah teknis, yang suatu hari nanti kita mungkin akan menemukan solusi-solusi teknisnya. Sekalipun orang mati dalam badai, kecelakaan mobil, atau perang, kita cenderung memandangnya sebagai kegagalan teknis yang bisa dan seharusnya dicegah.
Kalau saja pemerintah menjalankan kebijakan yang lebih baik, seandainya pemerintah kota melakukan tugasnya dengan benar, dan seandainya Panglima Militer mengambil keputusan yang lebih bijaksana, kematian seharusnya bisa dihindarkan. Kematian sudah menjadi dan hampir otomatis alasan gugatan hukum dan investigasi. Mengapa mereka sampai mati? Seseorang di suatu tempat pasti membuat kekacauan. Mayoritas ilmuwan, dokter, dan sarjana masih menjaga jarak dari impian akan immortalitas yang belakangan marak. Mereka mengklaim hanya berusaha mengatasi masalah teknis tertentu yang ini atau yang itu. Namun, karena usia tua dan kematian bukanlah akibat dari apa-apa selain masalah teknis tertentu, tidak bisa ditentukan dokter dan ilmuwan mana yang akan berhenti dan mendeklarasikan. Sejauh ini, dan tidak ada jalan lain, kita telah mengatasi tuberkulosis dan kanker, tetapi kita tidak akan mampu mengangkat jari untuk memerangi Alzheimer. Orang-orang bisa terus sekarat karena itu. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tidak menyatakan bahwa manusia punya hak untuk hidup sampai usia 90 tahun. Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup, titik. Hak itu sama sekali tidak dibatasi oleh tanggal kedaluarsa. Karena itu, minoritas ilmuwan dan pemikir yang terus bertambah jumlahnya berbicara lebih terbuka dewasa ini, dan menyatakan bahwa misi andalan sains modern adalah mengalahkan kematian dan memberi manusia usia muda abadi. Contoh yang paling terkemuka adalah para gerontolog Aubrey de Grey dan ilmuwan serbabisar Ray Kurzweil, peraih National Medal of Technology and Innovation tahun 1999. Pada 2012, Kurzweil ditunjuk menjadi direktur rekayasa di Google, dan tahun berikutnya Google meluncurkan anak perusahaan yang diberi nama Calico dengan misi mengatasi kematian. Pada 2009, Google menetapkan pemercaya sejati immortalitas lainnya, Bill Maris, untuk memimpin perusahaan pengelola investasi Google Venture. Dalam sebuah wawancara pada Januari 2015, Maris mengatakan, "Jika Anda tanya saya hari ini apakah mungkin hidup sampai 500 tahun, jawabannya adalah ya." Maris menopang kata-kata beraninya dengan banyak uang tunai. Google Ventures menginvestasikan 34% dari portofolionya yang bernilai $2 miliar pada sejumlah startup yang menekuni sains kehidupan, termasuk beberapa proyek ambisius pemanjangan usia. Dengan menggunakan sebuah analogi sepak bola Amerika, Maris menjelaskan bahwa dalam perang melawan kematian, kami tidak berusaha memenangi beberapa meter. Kami berusaha memenangi pertandingan. Mengapa? Karena, kata Maris, lebih baik hidup daripada mati. 27 impian-impian semacam itu juga dianut oleh beberapa pesohor Silicon Valley lainnya. Salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel, belum lama ini mengakui bahwa dia ingin hidup selamanya. Saya pikir ada 3 pendekatan utama dalam hal kematian. Dia menjelaskan. Anda bisa menerimanya, mengingkarinya, atau melawannya. Saya pikir yang dominan dalam masyarakat kita adalah orang yang mengingkari atau menerimanya, dan saya memilih untuk melawannya. Banyak orang mungkin akan menepis pernyataan-pernyataan semacam itu sebagai fantasi remaja. Namun, Thiel adalah orang yang serius. Dia salah satu dari wirausahawan paling sukses dan paling berpengaruh di Silicon Valley dengan harta pribadi sekitar $2,2 miliar. Petunjuknya jelas, kesetaraan hilang, immortalitas datang mengganti. Perkembangan berbahaya dari bidang-bidang seperti rekayasa genetika, pengobatan regeneratif, dan teknologi nano memperkuat risalah yang jauh lebih optimistis lagi. Sebagian ahli percaya bahwa manusia akan mengatasi kematian pada 2200, yang lain mengatakan 2100. Kurzweil dan de Grey bahkan lebih optimistis. Mereka mengemukakan bahwa dengan memiliki badan yang sehat dan rekening yang sehat di bank, pada tahun 2050 akan menghasilkan pencapaian serius dalam immortalitas dengan menyiasati kematian 1 dekade dalam 1 waktu. Menurut Kurzweil dan de Grey, setiap 10 tahun atau lebih kita akan menuju klinik dan menerima perawatan perombakan yang tidak hanya akan mengobati penyakit, tetapi juga untuk meregenerasi lembaran sel yang, dan memperbaiki tangan, mata, serta otak. Sebelum tiba masa perawatan berikutnya, para dokter sudah menemukan bertumpuk-tumpuk obat baru, kemajuan-kemajuan, dan gawai. Jika Kurzweil dan de Grey memang benar, mungkin sudah ada sosok-sosok immortal yang sedang berjalan di dekat Anda di jalan-jalan, paling tidak jika Anda kebetulan berjalan di Wall Street atau Fifth Avenue. Yang benar adalah mereka tetap mortal, tidak immortal. Tak seperti Tuhan, manusia super pada masa depan tetap masih bisa mati dalam perang atau kecelakaan, dan tidak ada yang bisa membawa mereka kembali dari alam kuburan. Meskipun demikian, tak seperti mortal kita, kehidupan mereka tidak mengenal masa kedaluarsa. Jadi, sepanjang tidak ada bom yang menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping atau tidak ada truk menerjang, mereka masih terus bisa hidup tanpa batas waktu mungkin itu yang akan membuat mereka menjadi orang paling cemas dalam sejarah.
Kita sebagai mortal setiap hari mengambil kesempatan dengan hidup karena kita tahu kehidupan akan berakhir kapan saja. Jadi, kita pergi menjelajah ke Himalaya, berenang di lautan, dan melakukan banyak hal berbahaya lainnya seperti menyeberang jalan atau makan sepuasnya. Namun, jika Anda percaya bisa hidup selamanya, Anda akan gila kalau bertaruh dengan hal-hal yang tak terbatas tadi. Mungkin, kalau begitu, apakah kita lebih baik memulai dengan tujuan yang lebih sederhana, seperti melipat gandakan angka harapan hidup? Pada abad ke-20 kita telah hampir melipat gandakan angka harapan hidup dari 40 ke 70 tahun sehingga pada abad ke-21 kita semestinya paling tidak mampu menggandakannya, menjadi 150. Meskipun masih jauh dari immortalitas, ini tetap merevolusi masyarakat manusia. Untuk permulaan, struktur keluarga, pernikahan, dan hubungan anak orang tua akan ditransformasi. Kini, orang masih berharap pernikahan langgeng sampai kematian memisahkan kita, dan kehidupan lebih banyak berkisar pada urusan memiliki dan membesarkan anak. Kini coba bayangkan seseorang dengan masa kehidupan 150 tahun. Menikah pada usia 40 tahun, dia masih punya 110 tahun untuk dijalani. Apakah realistis untuk berharap pernikahannya berlangsung selama 110 tahun? Bahkan, kaum fundamentalis Katolik pun mungkin menolaknya. Karena itu, tren mutakhir pernikahan serial mungkin akan semakin marak. Membesarkan dua anak pada usia 40 tahun, saat usianya mencapai 120, ia hanya akan punya kenangan samar-samar tentang tahun-tahun membesarkan mereka, episode yang kecil dalam kehidupan panjangnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana jenis baru hubungan orang tua anak akan berkembang dalam keadaan seperti itu. Atau bayangkan karir profesional. Kini kita asumsikan bahwa Anda mempelajari sebuah profesi pada usia remaja atau 20-an, kemudian menghabiskan sisa hidup Anda di barisan kerja. Anda jelas mempelajari hal-hal baru, bahkan pada usia 40-an dan 50-an, tetapi hidup umumnya terbagi menjadi periode belajar diikuti periode kerja. Kalau Anda hidup terus sampai 150 tahun, itu tak akan bisa berlaku, terutama dalam sebuah dunia yang terus-menerus diguncang teknologi-teknologi baru. Orang-orang akan punya karir yang lebih panjang dan harus menemukan diri lagi dan lagi, bahkan pada usia 90 tahun. Pada saat yang sama, orang tidak akan pensiun pada usia 65 tahun dan tidak akan memberi jalan bagi generasi baru dengan ide-ide serta aspirasi barunya. Ingat kata-kata masyhur fisikawan Max Planck, bahwa sains mendahului sebuah pemakaman dalam satu waktu. Maksudnya, hanya ketika satu generasi berlalu, teori-teori baru punya kesempatan untuk membersihkan teori lama. Ini tidak hanya berlaku pada sains. Pikirkan sesaat tentang tempat kerja Anda. Tak peduli Anda seorang cendekiawan, wartawan, juru masak, atau pemain sepak bola, bagaimana Anda merasa jika bos Anda berusia 120 tahun dan ide-idenya dibentuk ketika Victoria masih menjadi ratu, dan dia tampaknya akan tetap menjadi bos Anda selama beberapa dekade lagi? Dalam dunia politik, akibatnya bahkan bisa lebih parah. Apakah Anda mau Putin tetap berkuasa 90 tahun lagi? Kalau dipikir-pikir lagi, jika orang hidup sampai 150 tahun, maka pada 2016, Stalin masih menguasai Moskow, menguat pada usia 138 tahun. Ketua Mao akan masih berusia tengah baya 123 tahun, dan Putri Elizabeth akan duduk anteng menanti saat untuk mewarisi tahta dari George VI yang berusia 121 tahun. Putranya, Charles, tidak akan mendapat giliran sampai tahun 2076. Kembali ke alam kenyataan, masih sangat jauh dari pasti apakah risalah Kurzweil dan de Grey akan terwujud pada 2050 atau 2100. Pandangan saya sendiri adalah bahwa harapan-harapan untuk usia muda abadi pada abad ke-21 adalah prematur, dan siapapun yang mempercayainya terlalu serius akan sangat kecewa. Memang tidak mudah untuk hidup dengan mengetahui bahwa Anda akan mati, tetapi bahkan lebih sulit lagi untuk percaya pada immortalitas dan kemudian terbukti salah. Meskipun rata-rata harapan hidup sudah berlipat ganda pada 100 tahun terakhir, tak ada alasan untuk meramalkan dan menyimpulkan bahwa kita bisa menggandakannya untuk sampai 150 tahun pada abad mendatang. Pada 1900 angka harapan hidup tidak lebih tinggi dari 40 tahun karena banyak orang mati muda akibat gizi buruk, penyakit menular, dan kekerasan. Namun, mereka yang selamat dari kelaparan, wabah, dan perang pun bisa hidup sampai usia 70 dan 80 tahun, yang merupakan rentang hidup alamiah Homo sapiens. Bertentangan dengan pandangan umum, orang-orang berusia 70 tahun tidaklah dipandang sebagai keganjilan yang jarang pada abad-abad sebelumnya. Galileo Galilei meninggal pada usia 77 tahun, Isaac Newton pada usia 84 tahun, dan Michelangelo hidup sampai usia matang 88 tahun, tanpa bantuan antibiotik, vaksinasi, atau transplantasi organ. Bahkan, simpanse di hutan belantara kadang-kadang bisa hidup sampai usia 60-an.
Hal yang sesungguhnya terjadi, sejauh ini kedokteran modern belum memperpanjang rentang kehidupan alamiah setahun pun. Prestasi besarnya adalah menyelamatkan kita dari kematian prematur, dan memungkinkan kita menikmati rentang penuh tahun-tahun usia kita. Sekalipun jika kita dapat mengatasi kanker, diabetes, dan pembunuh-pembunuh besar lainnya, itu hanya berarti bahwa hampir setiap orang akan bisa hidup 90 tahun, tetapi tidak akan cukup untuk mencapai 150, apalagi 500 tahun. Untuk itu, kedokteran akan perlu merancang ulang sebagian besar struktur dan proses fundamental tubuh manusia, dan menemukan cara meregenerasi organ-organ dan daging. Sama sekali tidak jelas bahwa kita akan dapat melakukannya pada tahun 2100.